daripada mumet online dari jam 1 guys. Gila, kagak dikasih kerjaan gara-gara langsung di cancel. Padahal bukan gue yang cancel loh, customernya. Yo guys, selamat sore. Hari ini hari Minggu tanggal 10. Rencananya tadi gue mau online dari jam 1 sampai jam 9 sesuai jam insentif Grab. Tapi gue udah online dari jam 1 sampai sekarang jam setengah 5 belum dapat orderan sama sekali. Gila, parah banget. Mungkin karena tadi tuh pas jam 1 tiba-tiba ada yang langsung masuk orderan. Tiba-tiba di cancel sama penumpangnya. Jadi udah deh, dari situ udah sama sekali nggak bunyi handphone gue. Dari Serpong sampai gue bela-belain modal gue lewat tol ke Jakarta dulu. Di situ gue ngetem di daerah TA CP, muter-muter itu udah ada 2 jam, ada 2 jam ada kali. Jadinya sampai jam 3 tuh udah belum ada orderan masuk. Jadi gue putuskan untuk udah deh, gue pulang aja. Terus gue menelusuri jalan biasa kan, lewat Tanjung Duren, Puri. Biasa suka dapat 1-2 orderan. Ini sampai gue akhirnya balik ke Gading Serpong, nggak ada dikasih sama sekali. Gila, parah banget. Gue bingung kenapa bisa begitu deh. Nah, akhirnya gue putuskan untuk offline aja deh. Mungkin hari ini disuruh istirahat kali ya. Tapi memang aneh deh, dari kemarin cukup anyep ya. Sehari tuh gue online dari pagi. Sehari bersih-bersih, setiap kali gue hitung ya, pulang-pulang 150.000, 200.000 potong bensin. Jadi gue gak tahu kenapa deh, akun gue lagi di setting anyep, atau memang karena mungkin bulan puasa orang jadi nggak beraktivitas di luar atau gimana. Nah nih guys, buktinya ya. Jam 1 itu langsung dapet di SMS lagi, ngantarnya ke Alam Sutra. Gue pikir wah ya oke lah, sembari gue jalan ke Jakarta. Di cancel tiba-tiba. Udah dari jam 1 sampai jam berapa ini sekarang? Setengah 5 udah nggak dapet lagi. Gila, gue udah sampai modal keluar bensin muter-muter tuh 58,6 km, belum lagi tol bolak-balik. Pulangnya gue nggak pakai tol, perginya gue pakai tol 8.000. Jadi hari ini gue udah keluar uang aja modal sekitar 25.000 kali ya. Oke, jadi gue putuskan hari ini gue bikin konten aja. Gue mau nge-review mobil yang gue pakai untuk nge-Grab ini. Gitu, daripada gue seharian beraktivitas nggak ada faedahnya, mending gue bikin konten. Siapa tahu bisa membantu yang lagi nyari-nyari mobil nih, city car. Apa sih ini yang cocok, apa sih ini yang bagus gitu. Nah ini gue mulai untuk review ya. Guys, mobil yang gue pakai Mitsubishi Mirage tahun 2014, tipenya yang Exit yang paling tinggi. Oke, kita mulai dari fascia depan ya. Lampunya masih halogen biasa, multi reflektor, dengan sen juga masih bohlam biasa. Lalu kalau yang Exit sudah dikasih fog lamp. Di sini ada aksesoris chrome gini untuk pemanis lah ya, tapi nanti pada saat gue mau salon akan gue lepas karena krom gini rada kurang enak dilihat kalau menurut gue ya, jadi kurang clean. Ini dari tampak sampingnya nih. Sampingnya ini kita udah dilengkapin dengan spion dan LED sign. Terus di body juga ada
lampu sen tapi bohlam. Nah untuk bannya profilnya itu 175 65 dengan ring 14. Ini bannya udah gue ganti ya, jadi Hankook Kinergy. Ini ban enak banget loh, ban empuk, nggak berisik, lebih senyap lah. Kalau bawaannya kayaknya Bridgestone Turanza atau Ecopia gitu, setahu gue ya. Ini yang gue bilang kita udah dilengkapin sama keyless entry kalau yang tipe Exit, sama hand gripnya model cungkil, bukan model grip kayak mobil-mobil kekinian ya. Nah ini tampak belakangnya guys. Enaknya city car dibanding beli LCGC, kita dikasih grip untuk pintu bagasi, jadinya nggak perlu buka dari depan. Kalau LCGC kan biasanya tuasnya dari depan, nggak bisa buka langsung dari belakang. Terus ini juga dikasih untuk keyless entry-nya. Kita juga udah dapet parking sensor 2 titik. Oh iya, kalau lampunya seperti biasa ya, semuanya masih bohlam, lampu mundur bohlam, lampu sen bohlam, lampu rem juga. Di sini juga ada mata kucing dan kita dikasih defogger. Sama ada rear wiper juga. Sama ada, kalau yang Exit ini dapet spoiler tambahannya sama high mounted LED stop lamp. Nah sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Bagian atas mesinnya udah dikasih peredam, lumayan rapi ya dibanding sorry itu saya LMPV atau LCGC kadang-kadang suka asalan atau bahkan nggak dikasih. Tapi untuk pengecatan bagian dalamnya juga nggak rata, jadi memang nggak dicat. Jadi yang merah-merah ini menurut gue karena kesemprot dari cat luar aja kayaknya. Aslinya gini nih, nggak dicat. Untuk mesinnya dia 3 silinder 1200 cc Mivec. Itu horsepowernya di 76 dan torsinya di 100 Nm. Itu yang gue tahu ya, dan udah dilengkapin sama ABS. Terus ini akinya lumayan gede, udah dari 2020 dan sampai sekarang masih cukup seger sih, jadi nggak ada tanda-tanda minta diganti, mungkin karena gede kali ya. Kita lanjut ke interior. Enak loh kalau ada keylessnya, jadi lebih simpel aja, tinggal pencet buka deh. Nah ini interiornya, door trimnya bahannya hard plastik. Terus hand gripnya dikasih chrome. Ini locknya masih di sini, udah di sini, udah nggak model jadul lagi yang pentolan di sini. Lalu kita juga dikasih driver side auto up and down. Kalau yang sisanya sih passenger side-nya masih manual semua. Ini ada window lock-nya. Nah kurangnya di sini menurut gua nggak ada tombol door lock-nya. Padahal kan tinggal dikasih ya di sini ya. Kita harus kunci manual dari sini. Lanjut ke bagian setir. Setirnya ini udah leather wrap, udah enak dipegang. Sama udah ada steering audio control. Ini buat volume up and down, ini buat seeking track, maksudnya maju mundur lagu, sama ini pilih mode. Untuk tuas sampingnya sini ada sen, lalu ada lampu utama, sama ada fog lamp. Kalau yang di kiri ada tuas wiper dan depan dan belakang. Dia udah ada intermittent juga loh, jadinya cukup oke lah ya, lengkap. Nah ini bagian speedometernya. Kalau dilihat kan banyak ya indikatornya ya. Padahal yang nyala cuman eco doang nanti. Yang ini tuh kayak cuman apa ya, hiasan doang. Di sebelah sini ada tombol start stop button engine sama untuk mengatur spion kiri kanan. Sisanya ini tombol 3 dummy kosong. Ini AC-nya model putar gini. Dan kalau ditutup tinggal gini. Oke, lanjut ke bagian tengah.
Ada lampu hazard di sini dengan dua kisi-kisi AC. Ini head unitnya kayak gini, udah integrated in dash gitu. Dilengkapi dengan piano black panel gini. Terus AC-nya juga udah climate control, udah bisa auto climate, dan ada pengatur arah semburan, ada mode atas, kaki, sama front defogger dan lain-lain. Ada juga untuk aktifkan rear defogger. Ini untuk fan-nya dan ini temperaturnya. Lanjut ke bawah sini juga ada lighter yang bisa diganti jadi colokan untuk ngecas handphone. Di bawah sini ada tempat kompartemen gitu buat naruh recehan sama naruh uang biasa. Ini gua nggak tahu ini kotak apa, ini dummy. Dan di sini disediain tempat kunci. Nah, ini kuncinya tinggal masukin gini aja, tara. Jadi nggak lari kemana-mana kunci lo. Di sini ada dua buah cup holder. Ini tuas persnelingnya, udah leather wrap juga. Di tengah ada hand parking brake dan ada satu cup holder lagi di sini. Mobil Mirage ini juga udah dilengkapin sama dual airbag ya. Ini ada satu lagi di sini. Terus lanjut, di sini juga ada kompartemen buat naro ya, kayak gue yang taruh gitu, ada obat, ada hand sanitizer, lumayan inilah. Cuman kalau bawaannya nggak ada ini nih, nggak ada karet-karet gini. Ini gue tambahin sendiri. Bawaannya tuh langsung plastik, jadi bunyi kelotak-kelotak mulu. Nama barangnya tuh jadi bergeser. Nah, gue tambahin plastik gini deh. Di sini ada laci yang belum soft opening. Ini USB yang dari head unit. Lacinya juga cukup gede ya. Ini biasa gue bisa naruh tempat makan 2 biji di sini, plus satu bungkus citato masih muat. Dan di sini ada attention to detailnya juga oke. Ada celah buat kita naruh kabel supaya kabelnya nggak kelincet gitu loh. Nah, gitu. Terus sebelah sana sih sama ya door trimnya. Nah, ini kursinya guys, udah ada height adjusternya juga, tapi model puter. Gue kurang suka sih yang model puter gini, agak ribet. Apalagi kalau ini kan kalau lagi pintu kebuka enak ya muternya. Kalau pas lagi pintu ditutup sambil jalan tuh, ya elah, tangan gue kejepit mulu. Ini ada untuk recliningnya. Nah, ini model kursinya. Nah, ini model kursinya ini udah di retrim pakai kulit sintetisnya Inditex. Aslinya bawaannya baru fabric aja. Udah di retrim. Oke, lanjut ke bagian belakang ya. Tara. Bagian belakang door trimnya itu satu nada, hitam semua, dan nggak ada door pocketnya. Terus hand gripnya segini, ada tombol tuas power window. Terus door gripnya juga sama kayak depan. Yang beginilah kalau yang di belakang. Nggak ada yang bisa di review banget sih, kayak cuman ya udah, penumpang masuk, duduk, udah jalan. Oke, selanjutnya bagian bagasi. Bagasinya juga cukup luas. Koper medium 3 masih cukup lah ya. Terus harusnya di sini ada tonneau covernya nih, ada cover tambahan tapi dicopot karena gue sering pakai mobil ini untuk bawa barang banyak, jadinya malah repot kalau ada tonneau covernya. Terus jok belakang juga belum ada headrest, jadi baru dikasih punukan gini aja. Ini tampak dari belakang. Oh ya, kelipatan kursinya juga nggak bisa 60-40 atau 70-30, jadi full 100%. Nah, ini tuas kiri kanan harus ditarik. Barengan, aduh agak susah kalau buat sendirian, bentar ya. Nah, ini udah gue tarik juga udah. Nah, ini kalau ditidurin ini lumayan gede. Sekian ya guys untuk walk around mobilnya. Sekarang gue coba review pengalaman gue pakai mobil ini sambil jalan-jalan.
Oke. Put your foot on the brake and hit the button to start. Udah nyala, kita nyalain AC-nya. Nah, ini yang gue bilang modenya ada kepala, mode atas doang, atas dan kaki doang, kaki dan front defogger, lalu balik lagi ke atas. Ini untuk ngatur fan speednya, ini untuk temperaturnya. Untuk head unitnya sendiri udah ada mode USB-nya juga udah support iPod ya. Terus ada AUX, ada AM, ada FM, ada disk juga. Lalu kita balik lagi ke USB. Oke, kita jalan yuk. Nah, mobil ini termasuk kelas city car, dan Mitsubishi Mirage ini termasuk kelas city car. Dia kompetitornya itu ada Nissan March, ada Kia Picanto, itu doang sih yang gue tahu ya. Dan it's the one that use itu keyless entry, smart entry ya. Jadi yang lain-lain tuh belum ada. Nah, that's why gue pilihnya ini dibanding yang lain. Kedua, mobil ini dimensinya cukup kecil, kompak, tapi nggak terlalu kecil ya menurut gue. Jadinya kalau dipakai buat Grab itu cukup enak. Kalau masuk jalan yang sempit, macet, itu enak meliuk-liuknya. Nah, untuk tenaga, kita bahas dari mesinnya dulu ya. Mesinnya itu 1200 cc Mivec, horsepower itu 76 setahu gue, dan torsinya 100 Nm. Torsinya itu sebenarnya cukup gede ya untuk mobil kecil kayak gini. Jadi gue rasanya tuh kalau mau overtake cukup mudah sebenarnya. Dan ya namanya juga city car, jadinya nggak perlu horsepower gede-gede lah. Kita juga kan penggunaannya di dalam-dalam sini aja, udah lebih dari cukup lah. And then dari sisi mesin udah. Nah, downside-nya mobil ini, mesinnya itu 3 silinder. Jadi kalau di lampu merah itu terasa getaran-getaran kasih 3 silinder gitu, kayak mesin pincang lah kalau menurut gue ya. Dan suaranya tuh cukup kasar ya kalau menurut gue lagi. Nggak tahu deh kalau menurut orang gimana. Tapi secara overall di sektor mesin, dengan harga yang bekasnya yang cukup terjangkau, gue bilang udah cukup worth it lah. Mobil ini dilengkapin sama electronic power steering. Jadinya setirnya enteng banget dibanding LCGC yang gue pakai itu Agya sama Calya Sigra gitu. Ini jauh lebih enteng, jauh lebih enak kalau buat perkotaan tuh. Misalkan di macet tiba-tiba lu mau changing lane gitu ya, mau ke kiri, ini enak banget. Terus kalau mau puter balik, muternya enak gitu, satu tangan doang. Dan radius putar mobil ini tuh kecil banget loh. Jadi udah ditambah dimensinya kecil, radius putarnya kecil, itu kalau muter balik di gang sempit aja tuh pede aja, bisa aja gitu langsung. Ya walaupun nggak one take gitu, tapi enak, nggak perlu banyak-banyak maju mundur gitu. Tadi mesin udah, steering udah, sekarang kita ngomongin kaki-kakinya mobil ini cukup empuk, tapi karena terlalu empuk menurut gue, jadinya malah over. Kalau kita full muatan nih, nggak perlu barang nih, misalkan di sini satu, di belakang ada 2 orang deh, jangan 3 itu tuh kalau polisi tidur, belakangnya tuh mentok ban sama spakbor dalamnya itu gitu, mentok saking empuknya. Atau mungkin shock breaker yang udah lemah atau gimana, nggak tahu deh. Tapi memang gue lihat-lihat review orang dan orang-orang bilang memang ini terlalu empuk. Itu downside yang pertama. Downside yang kedua, yang terlalu empuk itu limbung, body rollnya lumayan. Jadi kalau lu
tol gitu, ada jalanan yang looping, kayak misalkan mau tol yang inilah meliuk gitulah. Nah itu kalau lu agak kenceng 50 ke atas deh, itu mobil lu kayak terasa mau ngebuang terus ke arah luar gitu. Apa ya namanya, oversteer ya. Jadi agak ngilu. Dan kalau di tol itu kecepatan 100 lu belok gitu ya, manuver itu ngilu berasanya. Tapi ada juga keuntungan, jadi ada plus ada minus. Suspensi yang empuk, nah misalkan ini nih kayak lewatin polisi tidur gitu ya, dia enak, empuk gitu, dep gitu, ngayun jadinya, berasa ngayun. Dan kalau ngelewatin jalanan paving block itu nggak berasa geradakan banget, jadi agak halus, smooth. Ntar gue tunjukin deh, ini ada jalanan paving block sama polisi tidur. Nih guys, kalau ada polisi tidur yang agak menanjak gini nih, tuh dia lumayan teredam gitu, enak jadinya. Dan kalau paving block kayak gini, mobil itu nggak berasa geradakan, berasa halus aja. Nah itu keuntungan dari suspensi yang empuk. Jadi ya tergantung dari preference masing-masing lah ya. Kalau gue pribadi sih gue suka suspensi yang agak stiff, karena gue suka nyetir orangnya, jadinya enak buat dikendaliin. Seperti Honda Brio tuh, gue pernah pakai Honda Brio itu cukup stiff, jadi kalau bawa di tol tuh mantep gitu, enak rasanya. Ini kok sepeda lawan arahnya tengah banget ya, bingung gue. Ini mau ketemu posisi tidur kayak gini, kalau suspensi Mirage ini enak ngeredamnya, dep tuh, dep, enak, cukup teredam lah gitu. Kalau sekelasnya tuh yang agak keras, jadi kayak mantul gitu, duk gitu, kasar jadinya. Kaki-kaki udah, sekarang ngomongin ke peredaman mobil ini ya. Peredaman mobil ini sih cukup, boleh gue bilang parah ya. Bahkan mungkin kayaknya nggak dikasih peredam sama sekali deh. Jadi road noise dari kolong tuh kayak berasa ini tuh bawah tuh langsung ke aspal gitu loh. Dan ternyata memang pas gue angkat karpetnya itu langsung plat warna merah. Jadi kan asumsi gue itu plat bodi bawahnya gitu loh, jadi langsung ke bawah udah. Nggak ada, kalau gue pernah pakai mobil seperti Camry tapi kalau Camry terlalu jauh ya, maksud gue yang middle gitu, kayak pakai Jazz, Yaris gitu. Setahu gue sih di situ masih ada, paling nggak ada satu peredam lagi gitu dari plat body ke atas sebelum karpet gitu. Makanya ini kalau ngebut 100 kpj itu berisik banget. Di dalam tuh kita ngobrol itu bising, jadi kabin itu bising banget. Dan gak cuma peredaman bawah, tapi peredaman plafon ini tuh, ini kayaknya gak ada peredaman juga deh. Jadi ini nih bahan bludru ini nih, terus dibalik ini langsung panel atas deh. Karena kalau gue nyetir dari jam 11 sampai jam 3 tuh, pas matahari lagi panas-panasnya, itu kepala gue nih udah kayak kepanggang. Ini kayak matahari tuh langsung tembus di atas gitu loh, nyus, panas banget. Kayak berapa kali gue nyetir makanya sampai sakit kepala gitu, nyut-nyutan. Mesin udah, steering udah, kaki-kaki udah dibahas, peredaman udah dibahas. Sekarang kita bahas interiornya. Kalau menurut gue kelas city car dengan harga dulu, setahu gue barunya itu 190 hampir 200 ya. Sekarang sih harga bekasnya di kisaran 90 sampai 110 tergantung tahunnya. Kemarin gue ngambil ini sih 2014 tipe Exit itu di 100 juta. Menurut gue interiornya cukup worth it karena bahan-bahannya yang dipakai juga oke gitu. Kayak misalkan setirnya nih udah dilapis dengan kulit, udah leather wrap ya. Terus sama ini juga tuas persnelingnya juga udah leather. Lalu desain interiornya juga nggak yang blend banget gitu, nggak yang flat, tapi ini lumayan bulat-bulat vibe-nya. Dan fit and finish-nya juga oke gitu, kayak gini-gini nih sela-selanya itu rapet gitu loh. Terus bahannya tapi ya memang plastik semua, teman
ya memang sesuai sama harganya lah ya. Nah ini video interior keseluruhannya. Ini kok sorry ya kalau ada beda warna atau beda gambar, karena gue ganti handphone yang bisa lensa wide. Handphone gue yang satu tadi nggak bisa. Oke, kita lanjut ngobrol lagi sambil jalan ya. Masuk D, kita jalan. Nah, kesimpulannya mobil ini gue beli cukup worth it sih. Jadi semua kategori yang kita butuhkan untuk berjalan dari poin A ke poin B itu udah dipenuhi di mobil ini. Seperti kita beli mobil AC-nya dingin. Ini AC-nya dingin loh. Gue temperatur cuman 22 dengan fan 1 tuh cukup dingin. Apalagi kalau malam. Settingan segini aja penumpang yang gue naikin, entah istri gue dan lain-lain tuh pada bilang AC-nya dingin banget gitu. Nah kalau lagi siang lagi terik banget, itu baru deh gue butuh fan speednya 2 atau 3. Tapi itu pun gue rasa karena peredaman atas nih sama peredaman kolongnya itu kurang bagus. Coba kalau ditambah peredam mungkin bisa lebih adem lagi kalau siang. Itu impresi gue yang pertama. Mobil ini memenuhi kebutuhan kita untuk dari poin A ke poin B dengan nyaman, dengan AC yang cukup dingin. Kedua, mobil ini irit. Untuk pemakaian dalam kota, pengalaman gue dengan kaki yang nggak sekolah, ngeber-geber dan ini itu gue masih bisa dapet di 112. Kalau untuk yang irit dan kakinya sekolah bisa di 113. Bahan bakarnya makai Pertalite cukup. Kalau Pertamax sekarang udah mahal, jadinya mahalan BBM-nya daripada mobilnya nanti. Gitu. Terus setirnya juga enteng tuh, liatin. Gue setir satu tangan tuh enak aja gitu. Lalu suspensinya empuk. Nah, empuknya ini memang ada plus minus nih, seperti ini ya, mau ngelewatin speed trap. Kalau pakai mobil ini tuh nggak kasar, dep gitu. Tapi memang tidak ada gading yang tidak retak. Nah, sekarang kita ngomongin kekurangan. Kalau tadi kelebihannya berarti kesimpulannya bensinnya irit, AC-nya dingin. Oh iya, sama dimensinya kompak. Jadinya untuk pemakaian dalam kota tuh simple, enak banget gitu. Nah, sekarang kekurangannya adalah satu, mobil ini belum dilengkapi auto lock. Lihat deh. Jadi kita harus kunci sendiri. Dan kuncinya itu nggak dikasih tombol lagi. Harus kunci dari sini. Kayak rasanya gimana gitu. Bisa sih beli modul tambahan, tapi 400.000 di Tokopedia untuk auto locknya. Peredamannya mobil ini sangat kurang. Gue nggak tahu kalau city car yang lain gimana. Oh, gue pernah pakai Picanto dulu. Picanto yang all new ya, bukan Picanto yang masih bulat-bulat. Itu peredamannya sepengalaman gue masih lebih baik. Jadi nggak terlalu sampai bising banget. Dan mesin 3 silindernya itu getar. Ya memang karakter 3 silinder lah gitu. Kalau bagi gue sih itu kekurangan, karena gue lihat city car yang lain seperti Picanto yang dulu gue pakai itu udah 4 silinder. Sekian review dari mobil Mitsubishi Mirage yang gue pakai ini, tipe Exit. Ini gue pakai buat nge-grab sehari-hari, dan tadi udah gue jabarin keunggulan dan kekurangannya. Secara overall sih kalau lu beli mobil ini secara second ya udah cukup worth it kalau dibanding sama LCGC ya, dibanding LCGC kayak Agya, Ayla atau Brio, karena mobil ini tidak melupakan elemen-elemen detail yang harusnya ada gitu, yang simple tapi harusnya ada. Kecuali satu tadi tuh yang gue bilang tombol door lock itu doang yang gue bingung kenapa nggak dikasih. Dulu Picanto dikasih loh padahal. Elemen penting detail yang gue bilang apa? Seperti simpelnya adalah pembuka bagasi. LCGC yang gue pakai itu bagasi mau yang facelift pun bagasinya mesti buka dari depan. Either Brio, Agya atau Ayla. Itu mesti tuas dari depan, dan terus Agya kalau itunya udah lemah
kita buka nih dari depan, terus kita kan turun dong ke belakang buat buka bagasinya kan. Begitu turun kita tutup pintu ini, itu kena angin, bagasinya ngunci lagi di belakang. Jadi tuh kalau udah lemah, lu caranya mesti buka tuas, buka pintu, lalu pintu ini nggak boleh ditutup, buka dulu bagasi baru tutup pintu ini. Kalau nggak nanti kena angin, pintu belakang pintu bagasinya tutup lagi. Gitu, itu elemen detail yang nggak dilupain di city car. Makanya gue bilang masih lebih oke lah dibanding beli LCGC. Pak, lihat deh, di sini udah ditampilin gear indicatornya. Kalau LCGC yang gue pakai, Agya itu nggak ada, Brio ada, tapi AG yang flashlist juga ada. Nah, gue bingung deh tuh kenapa AG yang lama nggak dikasih. Malah kan cuma simpel gitu ya. Ketiga, elemen detail lainnya adalah speaker. Speakernya city car itu menurut kuping gue yang apa ya namanya, yang rewel ini cukup oke speakernya. Bassnya oke, clarity-nya oke, Twitternya juga oke, walaupun speakernya itu koaksial, jadi cuma di bawah doang tuh ada 4 speaker, tapi gue berasa keluaran suaranya tuh kayak seperti gue pakai Twitter. Tapi itu mungkin pengaruh juga dari kualitas musik yang gue pakai. Kalau disclaimer, gue style musik di mobil itu pakai Apple Music dengan settingan high resolution lossless. Jadi mungkin itu cukup ngebantu supaya terdengar lebih enak ya. Tapi sebagai perbandingan, gue style itu di Agya atau di Brio nggak sebagus di sini. Dan kalau bassnya ini tuh nggak bergetar door trimnya. Kalau Agya sama Brio tuh getar, jadi nggak enak didengarnya. Nah, itu elemen detail ketiga yang gue suka dari city car. Jadi menurut pandangan gue tuh city car dibuat yang penyempurnaan dari LCGC gitu, supaya lebih layak lah. Jadi nggak sampai kosongan banget, nggak sampai asal banget. Oke deh guys, sekian dulu video review dari gue. Review amatir ya, bener-bener review. Gue pertama kali nge-review mobil ini. Nah, ini gue sambil daripada gue pusing mau online nggak dapet, mendingan gue jalan-jalan aja lah hari ini. Ini gue di daerah Gading Serpong sambil menikmati minggu sore yang cerah ya, lihat tuh pemandangannya enak, udah mau sunset. Jadi ya udahlah, kita habiskan waktu hari ini dengan bersantai. Besok hari Senin baru memulai lembaran yang baru. Nah ini guys, tuh kalau muter, gue cuman satu tangan aja tuh udah enak gitu. Jalan ke taman sini aja deh. Ini dekat Simfonia, bukan dekat ya, ini di Simfonia Gading Serpong tuh ada taman, ada jogging tracknya. Menghabiskan waktu sore di sini aja lah, daripada mumet online dari jam 1 guys. Gila, kagak dikasih kerjaan gara-gara langsung di cancel. Padahal bukan gue yang cancel loh, customernya. Nah nih contohnya nih, kalau muteran gini nih tuh satu tangan enak, setirnya tuh enteng tuh. Oke deh guys, sekian video gua hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang lagi mungkin nyari-nyari mobil second, lagi bingung. Mobil ini sih bener bisa jadi pertimbangan lah kalau menurut gue, terutama itu keyless entry-nya yang sangat-sangat memudahkan kita. Ya segitu aja ya untuk hari ini. Seperti biasa, I am Coco Grab signing out.